Saya berbisnis yang internasional ya, yang sampai ekspor koi ini. Alhamdulillah omset saya udah sekitar $12.000 lah. Kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan ya kan kalau dolar 15.000, $10.000 aja kan sudah 150 juta ya. Yang jelas saya pun tidak ujuk-ujuk moro-moro terpilih jadi ketua KPU, tidak. Sempat juga daftar Bawaslu yang tahun 2017 itu tidak diterima ya. Daftar lagi yang Bawaslu Jawa Timur juga tidak diterima. Ya. Sampai kemudian ada peluang beasiswa yang saya daftar dan akhirnya malah diterima di beasiswanya. Baru kemudian tahun 2019 ada peluang KPU. Saya daftar dan diterima. Saya punya satu moto ya. Ya apapun dan dimanapun profesi kita atau kita berperan sebagai apa, kalau moto saya itu simple aja, jazz up your life lightly, itu aja ya. Jazz up your life lightly. Jadi buatlah hidupmu itu apa ya, bergelimang cahaya. Artinya tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta bila dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa di-share, akan bisa memberikan inspirasi dan semangat baru bagi banyak penonton atau pemirsa. Terima kasih teman-teman, tetap bersama kami. Dalam sesi berikutnya kita akan berdiskusi, bincang santai, tetap bersama Bapak Dr. Lukman Hakim MPDI, seorang aktivis, ketua KPU Kabupaten Probolinggo, sekaligus dosen dan wirausahawan yang ada di Kota Kerasan, Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Pak Lukman, waktunya tetap di sini ya. Oke. Gak apa-apa, kita lanjut ya. Nggak masalah. Kan sudah berbuka tadi ya. Alhamdulillah. Berkah bulan Ramadan ini. Ya. Jadi tadi sudah diceritakan panjang lebar tentang pengalaman berprosesnya Pak Lukman di beberapa tempat. Sekarang kita ingin mendengarkan bagaimana perjalanan hidup Pak Lukman sebagai Ketua KPU di Kabupaten Probolinggo. Monggo, bisa dimulai dari mana? Ya, baik. Terima kasih. Pemirsa, mungkin saya mengawali cerita ini dan menyambung tadi kisah yang sudah saya sampaikan dan saya utarakan tadi. Terutama titik awal ketika saya berkecimpung di dalam dunia kepemiluan itu kan berawal dari ketika saya menjadi sekretaris pemilu raya atau pemira di kampus UM dulu ya, di mana SK rektornya itu sampai sekarang ini masih saya simpan gitu ya. Karena itu saya anggap sebagai azimat gitu ya, mungkin yang menjadi keberuntungan saya. Nah, kemudian berpijak juga kepada awal karir saya di kepemiluan, di mana ketika waktu itu tahun 2013 saya meyakinkan diri saya supaya bisa segera berkumpul dengan istri saya di Probolinggo tercinta ini, karena waktu itu saya punya pemikiran ini kalau saya jauh-jauhan terus maka lama ini tidak punya anak begitu. Nah, sampailah akhirnya saya putuskan tahun 2013 saya pindah ke Probolinggo, kumpul dengan istri ya. Kemudian saya kemudian cari-cari kerja karena jobless waktu itu ya, sudah resign dari Temprina Jawa Pos. Kemudian saya melamar menjadi Panwaslu Kabupaten karena waktu itu ada peluang di Panwaslu Kabupaten Probolinggo. Itu tahun 2014 kan. Jadi setahun saya jobless itu. Nah, kemudian singkat cerita saya bersaing dengan beberapa pendaftar waktu itu, kalau nggak salah sekitar 72 mungkin pendaftar di Panwaslu Kabupaten. Kemudian saya melalui prosesnya, ada di situ ada tes tulis, ada psikotes, sampai kemudian wawancara dan terakhir fit and proper test, dan alhamdulillah saya lolos menjadi komisioner Panwaslu Kabupaten Probolinggo.
Dan waktu itu saya diamanai sebagai anggota divisi pengawasan. Ya. Ya. Nah, dari situlah kemudian saya banyak berinteraksi dengan caleg, dengan pimpinan daerah, Forkopimda, dan seterusnya, Forkopimka juga tingkat kecamatan, dan bahkan sampai tingkat desa. Ya, jadi disitulah kemudian tambah mengasah pengalaman saya untuk terjun di dunia kepemiluan, meskipun saat itu masih sebagai pengawas ya. Nah, artinya pengawas ini kan tugasnya hanya mengawasi ya. Sementara kalau ingin pengalamannya jauh lebih asik, lebih menantang, itu sebaiknya jadi pelaku. Ya. Bukan hanya pengawas. Bukan hanya pengawas ya, karena kalau pelaku itu betul-betul melaksanakan. Nah, betul. Jadi waktu itu singkat cerita saya kemudian selesai dari Panwaslu itu tahun 2015 kalau tidak salah. Jadi hanya kurang lebih 1 tahun karena komisioner Panwaslu itu sifatnya masih ad hoc waktu itu. Tidak seperti sekarang yang Bawaslu Kabupaten itu sudah tetap sampai 5 tahun gitu ya. Nah, akhirnya tahun 2015 saya kemudian sempat cari-cari pekerjaan lagi karena kan sudah selesai itu di Panwasnya ya. Termasuk mendaftar sebagai dosen. Nah, waktu itu belum UNUJA ya, tetapi INJ gitu ya. Institut ya. Institut Agama Islam Nurul Jadid begitu. Nah, waktu itu singkat cerita saya mendaftar tapi ditolak secara halus oleh Pak Rektor waktu itu karena ijazah saya masih S2. Bahasa yang beliau sampaikan, kalau zaman S3 sama langsung saya terima hari ini juga gitu. Waduh, jelas-jelas saya yang membawa ijazah S2. Gitu. Akhirnya ya udahlah saya pulang dengan tangan hampa, tapi tidak lama kemudian setelah beberapa bulan tiba-tiba saya dipanggil lagi. Loh, ada apa ya? Ternyata saat itu ada ketentuan di mana kalau prodi itu tetap bisa berjalan, maka wajib di sana ada 6 dosen tetap minimal ya, ada aturan begitu. Sehingga karena waktu itu INJ masih kekurangan dosen tetap, saya akhirnya dipanggil, diwawancara lagi dan akhirnya diterima, alhamdulillah ya. Awalnya ditolak ternyata dipanggil ya. Ya itu. Rezeki berarti Pak Lukman ya. Alhamdulillah, mungkin itu ya berjodoh dengan Nurul Jadid saya. Alhamdulillah. Jadi awal mula saya bisa bergabung menjadi keluarga besar Nurul Jadid yaitu ya. Dan waktu itu pertama kali karena meskipun jurusan saya Bahasa Arab dan PAI. Karena mungkin dosen PAI waktu itu udah banyak ya. Akhirnya yang dilihat itu pengalaman saya yang di Jawa Pos. Di S1. Oh, di Jawa Pos. Di Jawa Posnya. Bukan S1 ya? Bukan S1-nya. Di Jawa Posnya. Akhirnya saya dimasukkan ke prodi KPI. Lucu kan ya? Ini jurusannya kesalip di mana? Lah ya. Malah yang bermanfaat di kampus, di wartawannya ya Pak Lukman ya. Jadi ya kalau saya runut-runut gitu ya semuanya nyambung ya, artinya punya peran masing-masing lah. Jadi yang kuliah saya di Bahasa Arab itu juga mungkin menjadi landasan dasar. Kemudian saya S2 menjadi PAI ya kan. Kemudian saya memilih jadi dosen, daftar jadi dosen itu juga karena pertimbangan pernah di Jawa Pos. Kemudian udahlah taruh di KPI saja karena yang jelas di INJ itu kan banyak sudah alumni PAI gitu ya. Nah, tapi yang alumni PAI tapi pernah di Jawa Pos kan tidak banyak. Mungkin masih Pak Lukman waktu itu. Nah, akhirnya kemudian saya ditaruh di KPI karena memang KPI waktu itu juga butuh dosen. Nah, singkat cerita, kemudian saya ngajar di situ. Nah, sempat juga sih tahun 2017 kan ini juga sudah dibuka Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Jadi sudah tetap gitu ya. Tapi saya nyoba daftar, ya mungkin karena belum rezeki saya tidak masuk ya, dan malah waktu itu Allah berkehendak lain ya. Saya juga mencoba untuk
mengikuti tes untuk menjadi penerima beasiswa 5.000 doktor. Nah, sama di tahun yang sama, di tahun 2017 itu. Jadi tahun 2017 itu saya daftar dua, daftar sebagai Bawaslu, daftar sebagai dokter penerima beasiswa 5.000 dokter. Nah, ternyata yang Bawaslu ini tidak diterima, dan alhamdulillah ya yang beasiswa 5.000 dokter itu malah diterima. Jadi, kuliahnya di mana Pak Lukman? Nah, S3 saya itu di PAI UMM Muhammadiyah Malang. Berarti fokus ke melanjutkan studi S2-nya ya di PAI ya. Kembali lagi ke kota yang membesarkan dulu saya di Malang ya. Iya. Jadi akhirnya karena S2 saya PAI, sementara S1 saya Basar, kan harus milih salah satu yang linier gitu ya. Dan waktu itu yang sepertinya peluangnya besar di PAI, karena ya meskipun pesaingnya banyak, tapi ya bismillah aja kita daftar. Alhamdulillah keterima menjadi mahasiswa yang berkesempatan menerima beasiswa 5.000 dokter. Alhamdulillah, meskipun saya tidak diterima di Bawaslu, tapi toh tiap bulannya saya dapat living cost yang waktu itu hampir samalah dengan gaji di Bawaslu ya. Dan setelah saya selesai kan dapat gelar doktor begitu. Gelar doktor. Dan singkat cerita, kuliah itu saya jalani 2017, 2018 sampai 2019. Di semester akhir ya. Di situ kemudian saya ada peluang untuk daftar KPU. Jadi udah di tengah-tengah saya persiapan mau ujian disertasi ya. Mau disertasi, ada peluang KPU. Wah, coba aja lah, bismillah gitu ya. Tapi masih pakai ini saya, ijazah yang S2 ya. Dan saya daftar, dan alhamdulillah masuk 10 besar. Setelah 10 besar juga kemudian dites lagi, fit and proper test ya. Kemudian alhamdulillah bisa terpilih masuk ke dalam 5 besar. Dan pada akhirnya tanggal 1 April 2019, masih ingat sekali, dan baru aja ya. Jadi saya baru aja ulang tahun yang keempat ini ya. Ulang tahun yang keempat 1 April kemarin menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Probolinggo. Jadi 4 tahun yang lalu saya dilantik langsung oleh Ketua KPU RI waktu itu Pak Arief Budiman di gedung KPU RI Jakarta ya. Dan sejak itulah kemudian saya dan teman-teman, dan salah satunya salah satu komisionernya kan Dr. Ali Wafa yang juga menjadi dosen di UNUJA. Ya. Selain itu ada Pak Muhammad Zamroni, itu dosen di UPM. Kemudian Pak Cung Ali Samsuri itu dulu terakhir kalau nggak salah menjadi kepala sekolah di Mambaul Ulum ya, yang di Python itu ya. Mambaul Ulum. Nah itu. Kemudian yang satu lagi itu Mas Agus Haryanto Andinata, dia seorang guru di Tiris dan juga pegiat pramuka ya. Jadi 5 orang ini terpilih menjadi komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, dan tanggal 1 April 2019 lalu itu dilantik di Jakarta langsung. Nah, sejak saat itulah kita langsung tune in bekerja ya. Kenapa? Karena 1 April kita dilantik, 17 April coblosan, coba. Nggak nyampe 1 bulan ya? Nggak nyampe 1 bulan ya. Jadi setelah dilantik itu kami betul-betul diwanti-wanti, tolong segera pulang, nggak usah mampir kemana, langsung tune in, kerjakan apa yang kesibukan apa KPU saat itu, karena ini sudah dekat hari H ya. Jadi 17 April coblosan, saya 1 April dilantik. Akhirnya pulang dari itu langsung cek gudang, logistik ya kan, udah carut marut, sibuk gitu, apa yang kurang, apa yang belum selesai, belum dikirim dan seterusnya. Habis itu nggak lama dari itu kita dihadapkan pada sidang pleno penentuan DPT, waktu itu DPT HP 2 ya, DPT HP 2, kemudian dilanjutkan DPT HP 3 hasil perbaikan yang ketiga. Tetapi dari pleno yang DPT 3 itu, DPT HP 3, ternyata hasilnya dikembalikan lagi ke DPT HP 2, sehingga waktu itu ditetapkanlah
yang menjadi DPT pemilu tahun 2019 itu DPT HP 2. Nah, singkat cerita, jadi kita yang betul-betul baru ini semuanya harus langsung tune in ya, harus bagaimana all out berakselerasi ya, mengejar target-target yang belum selesai, dan harus bisa mengendalikan. Waktu itu kan kita sudah punya anak buah, ada PPK, ada PPS juga ya kan. Kita tahu di Kabupaten Probolinggo itu ada 24 kecamatan, berarti dikalikan 5 PPK ya kan, ada sekitar 120 PPK, dan PPS-nya 3 setiap desa, berarti 3 kali 330 desa. 990. Jadi pasukan kita ini, badan ad hoc kita 1000 lebih ya, 1000 lebih. Nah, waktu itu ya harus bisa mengkoordinir gitu kan. Termasuk juga waktu itu kita harus juga bisa mengelola KPPS. Nah, KPPS kan juga sudah terbentuk waktu itu karena tinggal 17 hari kan. 17 hari. Dan sampai akhirnya datang juga hari H ya, coblosan tanggal 17 April tahun 2019 lalu, di mana banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin waktu itu sempat mencuat adalah karena banyaknya korban ya, dari badan ad hoc yang kecapean ketika proses penghitungan itu, karena penghitungnya kan situ ada 5 surat suara ya, sampai pagi bahkan sampai malam lagi begitu. Jadi luar biasa capeknya, dan disitulah kemudian maka sekarang ada persyaratan khusus untuk KPPS itu, belajar dari pengalaman tahun 2019, di mana usia petugas KPPS dibatasi sekarang dibatasi hanya 55 tahun maksimal ya. Jadi nggak boleh petugas KPPS itu di atas 55, nggak boleh. Karena ternyata setelah disimpulkan dulu itu yang banyak meninggal, yang banyak punya riwayat sakit itu ternyata yang usianya di atas 55. Di atas 55. Ini bukan diskriminasi atau apa, tapi semata-mata untuk menjaga ya, karena memang beban Pileg Pilpres tahun 2024 nanti sama dengan 2019 ya. Dan tahun 2019 itu pertama ya Pak Lukman ya, bersamaan ya. Betul. Jadi pengalaman pertama saya menjalani pemilu sebagai KPU ya. Tapi kalau sebagai Panwaslu dulu kan sudah pernah 2014 ya. Sebagai KPU, nah baru ini karena kan saya yang action sendiri ya. Nah, singkat cerita waktu itu alhamdulillah mungkin berkat pengalaman kita masing-masing ya, termasuk saya sebagai Panwaslu waktu itu, dan Pak Cung Ali juga waktu itu sebagai Panwascam ya, tahun 2014. Jadi kita sudah saling mengenal, sudah punya modal masing-masing ya di kepemiluan, sehingga sedikit banyak ya mewarnai dan menjadi modal untuk mensukseskan pemilu tahun 2019. Dan alhamdulillah waktu itu meskipun kita semuanya ini komisioner baru, ternyata jalannya pemilu dan pemilihan serentak saat itu alhamdulillah secara umum berjalan lancar dan sukses. Meskipun ya memang ada permasalahan sana sisi, termasuk yang unik. Saya sempat waktu itu dikritik oleh salah satu LSM itu, bahwa jadi ada muncul berita, wah TPS-nya seperti kandang ayam gitu. Padahal ya nggak begitu amat, karena waktu itu kan jelas begini, dalam sehari itu kan nggak mungkin ada pengusaha terop yang bisa menyediakan TPS sekian banyaknya sekabupaten ya, sehingga yang ada kemudian para petugas KPPS itu kemudian bikin TPS ya mungkin bervariasi ya, ada yang pakai seng, ada yang pakai triplek, dan tapi yang enggak kayak kandang ayam enggak lah. Karena waktu itu TPS yang bagus-bagus, yang full AC, yang full dekor itu juga banyak. TPS unik juga ada, misalnya TPS yang di situ ada dokternya, kemudian buka praktek di situ, sehingga pemilih itu bisa sambil nyoblos sambil
konsultasi dokter, periksa, bahkan pulang dikasih obat. Gratis itu ya Pak Lukman? Gratis. Dan itu bagus sekali. Justru ternyata dengan proses-proses yang seperti itu, ada kreativitas di situ. Ini luar biasa, partisipasi masyarakat banyak. Banyak yang hadir. Untuk tidak golput ya? Untuk tidak golput. Nah ini modal yang cukup bagus yang mungkin perlu nanti ditindaklanjuti nanti untuk pemilu tahun 2024. Termasuk juga beberapa kreativitas teman-teman KPPS waktu itu yang misalnya dia bikin kupon ya, selain ngasih kartu undangan yang formulir A berapa itu, A5 itu, kemudian ditukar dengan kupon ya. Kuponnya itu kemudian dipakai untuk diundi ya. Door prize. Nanti ada door prize-nya, ada macam-macam lah yang sebenarnya yang ringan-ringan aja, sabun terus minyak goreng gitu, tapi menarik itu juga membuat masyarakat mau hadir di TPS. Ada stimulus ya, ada untuk tidak golput ya. Betul. Nah itu. Nah kalau boleh tahu nih Pak Lukman, ini kan waktu itu Pak Lukman daftar di KPU. Ada ketertarikan lain enggak, kenapa kok di KPU? Kan mungkin banyak waktu itu ya lowongan-lowongan kerja ya, kok lebih fokus ke KPU gitu Pak? Yang jelas begini, memang ketika saya sudah menjadi Panwaslu tahun 2014 itu, saya memang punya keinginan kuat dan rasa penasaran yang tinggi ya, bagaimana kalau menjadi KPU begitu. Jadi ada istilahnya itu waktu itu mimpi yang tertunda memang ya, karena saya waktu itu fokus harus S3 dulu. Nah ya alhamdulillah hasilnya S3 jalan, S3 jalan. Kan? S3 belum selesai, tapi saya alhamdulillah diterima di KPU. Makanya waktu itu kaget ya, saya baru menjabat KPU, terus tiba-tiba S3 saya udah selesai gitu. Karena waktu itu memang udah semester akhir, tinggal ujian promosi saja, dokter aja ya, disertasi saya. Nah waktu itu sempat ramai KPU se-Indonesia Raya. Kenapa? Karena waktu itu ada PKPU yang melarang komisioner KPU itu untuk berpendidikan lebih tinggi misalnya. Misalnya kalau dia udah S2 mau ke S3 itu dilarang. Termasuk juga misalnya dari S1 mau ke S2 itu dilarang. Sulit lah waktu itu ya. Sehingga sempat gempar, lu kok iso? Kok bisa? Karena padahal sudah karena saya udah berproses duluan, kemudian diterima KPU ya. KPU dan tinggal ujian ini aja, disertasi setelah itu selesai gitu kan. Nah waktu itu tapi kemudian akhirnya malah membawa dampak positif dalam arti karena mungkin kan PKPU itu agak diskriminasi juga ya. Masa kalau yang sekretariat boleh S2 malah didorong, malah ada beasiswanya waktu itu, tapi yang komisioner kok tidak boleh gitu ya. Akhirnya ada diskursus lagi, kajian lagi, ternyata kemudian PKPU-nya dirubah, bahkan sekarang lebih lunak, boleh, yang penting dapat izin dari atasan. Misalnya kalau dia anggota KPU ya berarti di kabupaten dia harus dapat izin dari KPU Jawa Timur, provinsi gitu kan. Dan itu akhirnya membuka banyak yang akhirnya daftar. Tapi ada syaratnya, jurusan yang dipilih juga harus berkaitan dengan kepemiluan. Misalnya dia jurusan hukum atau tata negara atau apalah, Agria kan sekarang juga ada kepemiluan juga ada. Itu sebagai syaratnya, jadi bisa diizinkan asal nyambung dengan jurusannya ya, profesi di KPU ini. Kalau Pak Lukman di KPU sendiri, hal apa yang ingin Pak Lukman sampaikan ke teman-teman generasi muda sebagai ketua KPU ya? Oh iya, yang jelas saya punya satu moto ya, apapun dan dimanapun profesi kita atau kita berperan sebagai apa, kalau moto saya itu simple aja, jazz up your life lightly, itu aja ya. Jazz up your life lightly. Jadi buatlah hidupmu itu bergelimang cahaya, artinya lightly itu gemerlapan gitu ya, gemerlapan. Jadi
buatlah hidupmu seindah mungkin. Ukir dan cetaklah prestasi sebaik mungkin untuk hidupmu yang lebih tadi itu menyinari ya, menyinari, bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain. Nah, jadi itu yang selalu jadi moto saya. Berarti apapun profesi kita, yang penting kita bisa menyinari dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Betul. Dan kita enjoy di sana. Enjoy ya. Enjoy karena memberikan sinar kan ya. Ya. Memberikan sinar ke orang lain, bermanfaat ya, menyinari. Nah, jadi di situ ya. Kemudian karena saya sekarang posisinya adalah sebagai Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Ya. saya berharap dan berpesan aja kepada generasi muda, generasi milenial, warga netizen Kabupaten Probolinggo ini khususnya ya. Senyampang masih muda, rajin dan tekunlah dalam belajar, gapai cita-citamu setinggi mungkin ya. Dan selalu ambil ketika ada peluang ya. Pokoknya ada peluang dan kamu tertarik ya di bidang itu, ambil aja ya. Tidak perlu gengsi ya. Tidak perlu gengsi, tidak ada salahnya mencoba Ya. Yang jelas saya pun tidak ujuk-ujuk moro-moro terpilih jadi ketua KPU, tidak Ya. Jadi ada prosesnya tadi yang dimana saya di Panwaslu dulu ya kan, Tahapannya terpilih ya, kemudian sempat juga daftar Bawaslu yang tahun 2017 itu tidak diterima ya. Daftar lagi yang Bawaslu Jawa Timur juga tidak diterima. Ya. Sampai kemudian ada peluang beasiswa yang saya daftar dan akhirnya malah diterima di beasiswanya. Baru kemudian tahun 2019 ada peluang KPU. Saya daftar dan diterima. Jadi malah kan bagus ini. S3 saya dapat, S3 ya kan? Dan akhirnya KPU-nya juga dapat. Berarti sebetulnya kegagalan itu adalah peluang yang lain sebetulnya ya Pak Lukman ya. Jadi kesuksesan yang tertunda. Kesuksesan yang tertunda. Kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan anggap bahwa kegagalan itu adalah akhir segalanya. Bisa jadi itu justru awal dari kesuksesan kita. Awal dari kesuksesan. Karena kita kan pasti akan belajar dari kesalahan kita. Mantap sekali. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, ternyata Pak Lukman ini juga sebagai Ketua KPU, sebagai dosen di Universitas Nurjadi, ternyata beliau ini adalah seorang pengusaha, yaitu pengusaha ikan koi yang ada di Kecamatan Kaksan, Kabupaten Probolinggo. Kita lanjut diskusi setelah pesan-pesan berikut. Baik teman-teman, tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Kita akan berdiskusi lanjut bersama bintang tamu kita, Bapak Dr. Lukman Hakim, MPD. Beliau sebagai Ketua KPU, sebagai dosen tetap Universitas Nurjadi, ternyata beliau juga adalah seorang pengusaha atau pembisnis ikan koi yang ada di Kabupaten Probolinggo. Bisa diceritakan mungkin Pak Lukman, sudah sibuk di KPU, ngajar sebagai dosen, kok masih sempat berbisnis, gimana ini Pak Lukman? Iya, ya ini yang saya katakan sebagai hobi tapi kemudian dibisniskan. Hobi dibisniskan. Hobi ya. Jadi awalnya hobi. Gimana di awalnya hobi aja. Jadi melihara biasa ya. Awalnya pelihara saja. Jadi rumah yang saya beli di Tiara Residen ini kan ada sisa tanah di belakang itu sekitar 4 meter kali 5 lah ya. Nah, kemudian ini tak pakai apa ini? Karena saya orang Blitar, di sana banyak petani koi, ya kan? Anu aja wis, iseng-iseng saya bikin kolam koi aja wis. Siapa tahu ini bisa bisa menghilangkan stres, kemudian juga katanya koi itu membawa hoki gitu kan. Oh gitu ya. Nah, akhirnya bikinlah kolam koi dan saya nikmati sendiri aja awalnya. Tapi kemudian ketika saya menjadi Panwaslu itu kan banyak tokoh penting juga yang jadi tamu silaturahmi loh. Kok koi kok bagus dan sebagainya. Waktu itu saya masih ingat sekali Ketua DPRD almarhum Pak Mehmet itu luar biasa kagumnya ke koi, bahkan setelah ke rumah itu langsung dia browsing bikin kolam
koi standar Jepang. Gitu. Sampai akhirnya rumahnya dia yang ada lahan di belakang juga gitu, digali ya kan. Padahal udah rumah jadi udah paving gitu, digali sampai 2 meter kedalamannya itu, bikinlah kolam koi. Kolam koi ya. Sampai segitunya. Tidak hanya itu ya, beliau ketua DPRD ya, banyak beberapa teman juga, ada yang karyawan IPMOMI, ada yang dari YTL, nah itu banyak yang suka ke koi, bahkan ayo wis dijual ya koinya waktu itu. Ada yang satu koi saya seneng namanya Soa gitu ya, Soa Gindrin. Bagus koinnya memang, terus besar gitu, terus dia jantan ya, sehingga kalau jantan kalau renang tuh menarik gitu ya. Ada keindahannya ya. Iya. Waktu itu saya nggak mau jual, ya nggak pengen jual karena saya sangat senang sekali itu. Tapi dia tetap maksa, saya akhirnya pura-pura aja sebenarnya, asal sebut. Itu kalau saya lepas harganya 1 juta ya Mas. Berapa 1 juta? Ya sudah, saya ambil. Waduh, jadi saya nggak pengen jual, kasih harga 1, malah diambil. Mungkin pendapat Pak Lukman waktu itu sudah tinggi ya? Sudah tinggi kan? Saya belinya waktu itu nggak sampai 100.000. Tidak 100.000. Sampai 100.000. Saya iseng aja, saya tuh kok dibeli gitu kan, 1 juta padahal. Akhirnya singkat cerita, oh ya udahlah, berarti ini saya nggak boleh ini harus terlalu mencintai koi, tapi harus dibisniskan gitu kan. Berarti membaca peluang ya. Betul. Jadi akhirnya kegemaran atau hobi saya itu ke koi itu tetap tersalurkan, tapi saya juga dapat cuan gitu kan, dapat hasil, dapat income. Bahkan ini keterusan sampai sekarang, dan alhamdulillah bahkan sekarang sudah saya mengembangkan tidak hanya pasar lokal, tetapi sudah pasar internasional. Sudah ekspor juga Pak Lukman? Sudah ekspor. Jadi ikan koi yang biasanya dari Blitar hanya ada di pasaran Indonesia ini, tapi saya bisa menjualnya bisa sampai ke Belanda, ke Eropa, ya, ke Malaysia lagi juga. Nah, jadi itu awal ekspor gimana Pak Lukman? Bisa diceritakan Mas? Ceritanya sih singkat aja, karena waktu itu awal saya dapat kenalan orang Malaysia, dia order ke saya kemudian dikenalkan sama seorang transhipper. Transhipper itu orang yang bertugas untuk mengirim ikan dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, singkat cerita, saya mungkin bagus pengemasannya, kemudian servisnya juga bagus, komunikasi juga bagus. Nah, baru kemudian, oh kok ini bagus seller ini, gitu kan. Kemudian transhipper ini kemudian merekom ke buyer dia, pelanggan dia di luar yang negeri ada di Eropa, yang di luar negeri itu. Nah, akhirnya kemudian banyak muncul, tiba-tiba WA masuk dan pakai bahasa Inggris. Waduh, siapa ini? Tapi akhirnya mau nggak mau saya harus belajar bahasa Inggris juga kan, melayani. Saya layani pelan-pelan, pokoknya dia tanya saya jawab gitu. Terus saya tawari untuk masuk ke grup jual beli saya dan mereka mau. Akhirnya saya tinggal update aja tiap hari ininya jualan saya itu. Kalau mereka ada yang menarik langsung japri gitu. Dan sampai sekarang berjalan. Sampai sekarang ini masih ada stok yang saya belum kirim ke Malaysia. Sudah ada yang order ini Pak Lukman? Sudah, ini order. Tinggal di packing ya? Packing, kirim aja. Tanggal 7 besok saya packing, saya kirim. Berapa ekor Pak Luk? Yang saya kirim ini ada 10 ekor yang besar, ada 500 ekor yang kecil-kecil. Kirim ke Malaysia ya? Kirim ke Malaysia. Wah, mantap. Kemarin yang kirim ke Belanda sekitar 40 ekor. Dan nilainya lumayan fantastis lah. Saya berbisnis yang internasional ya, yang sampai ekspor koi ini, alhamdulillah omset saya udah sekitar $12.000 lah. Kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan ya kan, kalau dolar 15.000, $10.000 aja kan sudah 150 juta. 150 Jadi udah 150 juta lebih dari omset koi ini ya. Itu karena Pak Lukman bisa membaca peluang dari hobi menjadi income ya. Ya itu. Jadi dari hobi menjadi cuan tadi itu ya. Menjadi cuan, pendapatan. Dan makanya saya bilang meskipun di sini ada kafenya,
ini sebagai ini aja pemanis saja. Pemanis. Jadi pembeli koi bisa di sini sambil pilih-pilih koi nongkrong sambil minum kopi. Sambil minum kopi. Sekarang melihara berapa ekor hewan perkiraan Pak Lukman? Kalau stok di sini masih banyak, ini ratusan ekor ada. Yang kita besarkan di Klenang juga ada. Oh, ada di sana juga ya? Ada, kita pembesaran di Klenang. Mungkin juga sekitar 300 ekor lah. 300 ekor. Nggak berarti ngambilnya dari Blitar semua? Ya, ada yang langsung dari Blitar, ada yang dari hasil pembesaran saya sendiri. Ya. Mantap sekali ini teman-teman. Mungkin hal lain yang tidak pernah diketahui oleh publik dan masyarakat Kabupaten Probolinggo, terutama ternyata seorang Pak Lukman, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, adalah seorang pembisnis wirausahawan ikan koi yang bangsa pasarnya bukan hanya di kabupaten dan Indonesia saja, tapi sudah ke luar negeri. Bagi teman-teman yang ingin belajar atau ingin menikmati bisnis dunia koi, bisa langsung datang ke Pak Lukman. Tidak apa-apa mungkin ya, ada teman-teman yang sharing atau belajar di sini ya. Boleh, monggo, sangat terbuka ya. Terbuka, silakan, mau belajar, mau budidayanya silakan, mau diskusi untuk pengembangan bisnisnya juga silakan, monggo. Welcome sekali Pak Lukman ya. Alhamdulillah, karena keterbatasan waktu teman-teman, kita juga mau sholat tarawih ya Pak Lukman ya. Diskusinya sudah hampir 2 jam kayaknya. Terima kasih sekali Pak Lukman. Sebelum kita akhiri, terakhir mungkin Pak Lukman, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada generasi muda Pak Lukman? Mungkin sedikit aja pesan saya. Jadi senyampang masih muda, cari pengalaman seluas-luasnya. Tadi itu ketika ada peluang ambil, kalau memang Anda tertarik dan merasa menguasai ya. Dan sekarang zamannya gadget ya, kita jangan hanya menjadi orang yang menjadi subjek atau objek ya, tapi jadilah subjek ya, pelaku ya. Jangan menjadi objek saja ya. Jadi punya gadget, pakailah untuk bisnis online ya, karena dari bisnis online itu insya Allah akan mendatangkan banyak pengalaman dan banyak rezeki juga. Ya. Oke. Terima kasih, itu saja yang bisa kami paparkan kepada teman-teman. Semoga konten dan tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama kaum muda. Dari kami, terakhir Pak Lukman, kalau saya bilang Santri Sarjana, motonya excellent life gitu. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Santri Sarjana, excellent life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.